saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk memahami satu hal yang amat sangat penting, yaitu bahwa perjalanan hidup kita ini pasti sampai kepada tujuan. Dan itu yang sebentar akan saya sampaikan kepada kita supaya kita mengerti, sesulit apapun dalam perjalanan, kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan singkapkan rahasia ajaib dari firman Tuhan ini, supaya kami mengerti sesulit apapun perjalanan hidup kami, sepanjang apapun jalan hidup kami pasti akan sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Ulangan pasal 31 ayat 13. Ulangan pasal 31 ayat 13. Ulangan pasal 31 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Jadi kitab Ulangan ini memang ditulis di seberang timur, pantai timur Yordan. Jadi hanya beberapa puluh meter lagi mereka akan menyeberang Yordan dan sampai kepada tanah perjanjian, walaupun mereka belum memilikinya. Jadi di sini disampaikan supaya semua pengalaman itu, mulai dari keluar dari Mesir dengan 10 tulah, kemudian menyeberang laut Teberau yang sangat historis itu saudara sekalian, dan bermacam-macam pengalaman, air pahit menjadi manis,
roti mana yang dicurahkan sampai di seberang pantai timur itu masih dicurahkan mananya. Nanti sebentar mereka menyeberang ke sana, baru mereka kemudian makan gandum yang ditanam oleh orang Kanaan itu. Mereka tentu membelinya, baru berhenti mana itu. Nah, di sini kita mengerti betapa pentingnya kita sebagai orang tua di gereja menceritakan hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu tekankan, jaga track record kita, jaga rekam jejak kita. Mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti sesudah tua, terlambat saudara sekalian. Anak-anak misalnya, anak-anak zaman sekarang, ya, umur 5 tahun dia sudah masuk PAUD atau TK. Sudah paling tidak 2 jam di luar rumah. Masuk SD misalnya sekarang. Itu rata-rata sekolah sekarang, sekolahnya sampai 5 hari saja, sampai hari Jumat. Mereka ada di sekolah, seperti cucu kami misalnya, itu dia baru kelas 5 SD, dan saudara sekalian, apa yang dia alami? Dulu sekolahnya sampai jam 11, sampai kelas 4. Tapi kemudian sekarang kelas 5, pulangnya jam 3. Itu paling cepat, sampai ke rumah jam 4. Karena dia naik bis angkutan untuk sekolahnya, di mana dia sekolah. Habis itu pulang, makan, sudah ketiduran karena capek. Bagi anak-anak lain yang orang tuanya mampu, ya, sesudah anaknya bangun, antar les lagi. Jadi hampir tidak ada waktu di rumah. Jadi itu pesannya hari ini, kalau sudah mau menceritakan segala sesuatu, ceritakan pada waktu anak masih kecil. Dan kemudian gunakan segala kesempatan, segala waktu untuk apa? Supaya anak-anak mengerti kitab suci Alkitab ini. Sehingga mereka kemudian dibesarkan dengan akar yang kuat pada firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman saudara sekalian sendiri. Pengalaman bagaimana dulu sakit, kemudian didoakan oleh hamba Tuhan sudah sembuh. Kemudian sudah apalagi yang lain. Ya, ceritakan kepada mereka pengalaman-pengalaman, mengalami kecelakaan. Saya pernah saudara sekalian, mungkin berapa belas tahun yang lalu ya, saya kira mungkin sekitar antara 13-14 tahun yang lalu, itu mobil kami itu kemudian dikendarai oleh seorang sopir yang mengantar kami pelayanan. Di situ semua hamba Tuhan. Ya, kami ada 6 orang kalau tidak salah saya duduk paling depan dan saya buka jendela kalau sudah keluar kota, kami pergi keluar kota, saya buka jendela, kemudian dia tidak lihat lobang, dia mau menghindar lobang ke kiri, di kirinya rawa. Masuk ke situ kemudian mutar lagi sekitar 70 meter. Mutar dengan 2 ban dan kemudian di sana di ujung terbalik. Nah, saya terpojok karena tidak bisa keluar. Dan saya heran ketika kami semua keluar, ya karena banyak orang, kami kemudian berdirikan mobil itu. Mobilnya ringan. Dan setelah saya tanya, ada yang luka? Tidak ada yang luka. Satu pun tergores pun tidak. Ketika saya mengalami itu, saya merasa seperti slow motion, ya, pelan-pelan jatuhnya. Saya yakin ada malaikat yang pegang. Nah, kesaksian seperti ini, saudara sekalian, kesaksian yang luar biasa. Dan betapa hebatnya itu terhempas, saudara sekalian, mobil itu sehingga tinggal 1 saja kaitan mesinnya yang masih tersisa dari 4 kaitannya. Nah, ini salah satu yang sangat-sangat penting untuk kita saksikan kepada anak cucu kita. Nah, bagaimana bila engkau tidak pernah punya pengalaman rohani? Siapa mau cari pengalaman kecelakaan? Tidak ada kan? Tetapi Tuhan izinkan itu kami alami sehingga semua kaget. Tidak seorang pun tergores sedikit pun tidak. Lewat kepala desa di situ dengan mobil. Ya, kepala desanya lewat, kemudian dia bilang, aduh, mobil itu sudah ringsek begitu, pinggirnya sebelah kiri. Terus dia bilang,
Ada berapa banyak yang meninggal? Saya bilang, puji Tuhan, satu pun tidak ada yang meninggal. Kemudian dia terus lagi. Nah, hasilnya apa? Besoknya sudah turun orang untuk menutupi menutupi lubang tadi di tengah bagian pinggir kiri jalan, dan kemudian bagian yang tadi bahu jalan yang becek itu kemudian ditimbun semua dan tidak lagi yang kecelakaan di situ. Jadi ini pengalaman-pengalaman seperti ini. Pernah juga saya satu kali mau pergi ke Manado, kemudian hampir celaka karena ada badai di lapangan terbang Samratulangi. Hal-hal beginilah yang membuat saya bisa bersaksi, bercerita kepada anak cucu saya. Dan saudara-saudara sekalian, sama dengan itu. Karena itu jaga track record kita, rekam jejak kita seperti umat Tuhan selama 40 tahun. Sayang, kemudian Musa tidak bisa ikut menyeberang ke tanah perjanjian, tapi dia cuma boleh lihat. Tetapi dia menyaksikan dalam kitab Ulangan ini betapa besarnya Tuhan, keajaiban Tuhan yang menyertai mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami selama ini. Tolong supaya kami sebagai orang tua selalu menjaga track record kami, sehingga nanti ada sesuatu yang kami saksikan kepada anak cucu kami, bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.